Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, salam sehat dari saya. Dan kuharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tips bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang saat ini menghadapi asam lambung yang naik atau memiliki sakit asam lambung tinggi, bahkan sampai dalam golongan GERD, asam lambung yang sangat akut gitu ya kira-kira. Nah, saya akan memberikan tips buat teman-teman bagaimana kita dapat menghadapi asam lambung yang lagi naik. Dan kebetulan sejak tadi malam sampai pagi hari ini asam lambung saya cukup naik gitu ya, bahkan sampai ke kerongkongan. Saya saat ini sedang merasakan sesak gitu ya, untuk bernafas agak susah, bahkan di kerongkongan saya, tenggorokan saya ini terasa panas gitu ya. Nah, saya kemarin mungkin kecapean, bisa salah makan sesuatu gitu juga bisa, sangat mungkin gitu ya, karena pada dasarnya saya juga punya riwayat sakit lambung. Dulunya saya pernah dirawat di rumah sakit beberapa bulan karena lambung akut, asam lambung yang sangat tinggi. Oke teman-teman, sebelum saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang pertama kali menonton channel ini, tolong dukung channel ini dengan teman-teman like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman merasa video ini sangat berguna buat kita sekalian, tolong di-share buat teman-teman yang lain, supaya teman-teman juga mendapatkan tips ketika asam lambung mereka naik. Terima kasih. Nah teman-teman, tips bagaimana supaya kita menghadapi saat asam lambung kita lagi naik, atau bagi teman-teman yang memiliki GERD, saya akan memberikan tips supaya kita dapat menghadapi dengan baik. Nah, bagaimana langkah-langkah kita? Yang pertama, ya ini langkah pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Teman-teman jangan panik ketika serangan asam lambung itu terjadi dalam hidup kita. Ketika asam lambung kita naik, kita kan merasakan sesak yang begitu hebat gitu ya. Nah, langkah pertama kita jangan panik. Nah, apa maksudnya kita jangan panik? Nah, kita mengelola atau mampu mengelola pikiran kita dengan baik. Kita mampu mengelola, mengontrol, bahkan menguasai pikiran kita dengan baik. Karena apa? Sejatinya segala pusat ya tubuh kita itu berasal dari pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi peranan pikiran kita, otak kita ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan tubuh kita atau kelangsungan hidup kita sebenarnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Kita harus bisa mengontrol, menguasai pikiran kita. Artinya tetap memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, teman-teman pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, teman-teman mikir, oh kalau saya seperti ini mengalami sesak, oh saya nggak apa-apa, oh ini biasa saja, oh ini cepat sembuh kok, nanti juga dengan sendirinya sembuh. Kenapa teman-teman? Saya juga ini sharing gitu ya buat teman-teman. Ketika pertama kali mungkin teman-teman mengalami sesak nafas, teman-teman pasti cara berpikirnya kurang gitu ya. Maksudnya nggak bisa mikir panjang, mikir yang lebih gitu ya, daripada ketika kita nggak sesak. Ya, saya bisa merasakan itu karena saya mengalami sendiri. Namun kita harus bisa menguasai pikiran kita ketika kita dalam keadaan yang sesak sekalipun. Maksudnya seperti itu. Tetap berpikiran positif ya, tetap berpikiran yang baik terhadap tubuh kita. Kita nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti sembuh dengan sendirinya. Oke, langkah yang pertama, jangan panik. Nah, langkah yang kedua teman-teman. Ya, langkah yang kedua pasti kita harus jaga lebih pola makan kita. Jaga pola makan
kita. Baik itu menu kita, baik itu jam-jam makan kita, itu kita harus perhatikan lebih dari hari-hari biasanya ketika kita menghadapi serangan asam lambung yang naik. Ya, pilih makan makanan yang baik untuk lambung kita. Teman-teman bisa mungkin mencari ya di Google makan makanan yang baik untuk penderita asam lambung seperti apa. Sayur-sayuran, contohnya sayur-sayuran yang baik itu sayur-sayuran yang tidak mengandung gas gitu ya. Kayak buah-buahan juga teman-teman bisa memilih buah-buahan yang baik untuk lambung yang sifatnya adem atau dingin, itu seperti melon gitu ya, seperti pepaya, itu sangat bagus buat lambung kita. Apel itu juga bagus. Buah-buahan yang sifatnya basah, bukan asam ya teman-teman, basah. Jadi perhatikan, teman-teman harus memilih buah-buahan yang sifatnya basah, dan itu sangat baik untuk lambung kita. Yang lainnya kita harus memilih makan makanan atau hindari makan makanan, ini penting. Jangan makan pedas. Ya. Makan makanan yang sifatnya pedas itu hindari. Sangat-sangat dilarang. Ini jenis makan yang dilarang, sangat dilarang. Pedas, berlemak tinggi. Nah, kalau yang makan yang berlemak tinggi ini terdapat pada seperti jeroan-jeroan, itu sudah tidak makan. Kalau saya tidak makan lagi. Lemak yang tinggi terdapat pada goreng-gorengan, makanan hasil dari goreng-gorengan, itu juga hindari atau kurangi. Terus juga makan makanan yang terlalu memberatkan bagi tubuh kita atau asam lambung atau lambung kita ya, itu maksud saya. Makan makanan yang terlalu berat, nah itu hindari semuanya ya. Makan makanan yang sifatnya asam, pokoknya jangan makan ya. Tapi sebenarnya sih ini yang saya ketahui juga gitu ya, melalui pengalaman saya. Tingkatan asam lambung seseorang dengan yang lainnya itu berbeda gitu ya. Ketahanan, maksudnya saya, ketahanan lambung orang satu dengan orang yang lain itu berbeda ya, ketahanannya, kekuatannya. Teman-teman mungkin yang masih tidak seberapa gitu ya sesaknya, teman-teman boleh makan gitu ya. Nah, makan nggak apa-apa, tapi dalam batas yang wajar gitu ya. Nah, setelah makan satu kali dirasa lebih sesak, nah teman-teman harus hindari itu, jangan makan, gitu aja. Itu sebenarnya polanya sederhana seperti itu. Coba aja makan, nggak apa-apa ya. Tapi saran saya bagi makanan-makanan yang sangat pedas, berlemak, bersantan, itu hindari, karena saya sangat mengalaminya. Yang juga minum-minuman seperti teh, kopi juga itu dilarang. Kalau dalam kamus saya secara pribadi dilarang gitu ya. Nah, oke. Jangan merokok juga. Stop merokok kalau bisa. Oke. Nah, hal-hal yang lainnya yang harus kita perhatikan juga dalam kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk lambung. Jangan makan langsung makanan yang banyak dalam jumlah yang banyak, tetapi makan sedikit-sedikit, intensitasnya yang ditambah. Misalkan kita dalam sehari makan 3 kali, nah itu dibagi, kita pecah ya. Kalau kita dulunya makan pagi jam 7, terus siangnya jam 12, malamnya jam 6, nah kita dibagi. Jam 7 kita makannya dikit aja, nanti jam 9 kita makan lagi ya, makan lagi. Nggak apa-apa, meskipun nggak enak, memang nggak enak kalau lagi asam lambungnya naik, memang nggak enak untuk makan, bahkan sampai mual-mual gitu ya. Tetap kita harus isi lambung kita dengan makanan-makanan yang baik untuk lambung gitu ya. Jangan sampai kosong. Nanti kalau kosong, cairan asamnya di dalam lambung kita itu akan menggerus dinding-dinding lambung kita, sehingga nanti terkikis, justru nanti semakin memperparah keadaan lambung kita ya. Intensitasnya dijaga ya, dilebihkan. Jam 7, jam 9 kita makan lagi, dikit-dikit aja. Jam 12 kita makan lagi, jam 12 kita makan lagi. Nah, dan lain seterusnya. Saya bisa mengatur semuanya itu dengan baik, saya rasa. Oke. Oh ya teman-teman, dan langkah selanjutnya
teman-teman jangan lupa untuk minum obat lambung. Obat lambung yang sudah direkomendasikan oleh dokter ya. Kalau teman-teman sudah periksa ke dokter, diberikan obat lambung, teman-teman minum secara kontinu atau konstan ya. Jangan lupa minum obat sebelum dan sesudah makan. Teman-teman pasti tahu ya golongan-golongan obat seperti apa, seperti lansoprazol, seperti sukralfat, seperti antasidadun ya. Teman-teman bisa mengkonsumsi itu. Kalau saya minum seperti itu, dan itu jenis atau golongan obat-obatan yang mudah kita jumpai dan dapat dibeli di apotek-apotek terdekat tanpa surat dari dokter juga. Oke teman-teman, nah itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah baik teman-teman, itu tips dari saya, seorang penderita asam lambung juga, asam lambung yang akut dan GERD juga saya alami saat ini. Semoga tips saya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada seputar pertanyaan boleh teman-teman komen di bagian kolom komentar. Jangan lupa ya dukung channel ini, like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum, dan tolong di share supaya bisa berguna buat yang lainnya juga. Dan jangan lupa yang terakhir, kita harus berdoa. Selain kita berikhtiar, kita berusaha dan berdoa. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dari setiap sakit, penyakit, dan mara bahaya. Salam sehat.